Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini, yaitu acara buka puasa bersama nanti akan dihidangkan insyaallah. Saya sebetulnya hanya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang memang salah dari diri pribadi saya serta keluarga, dan mohon maaf juga apabila bahasa saya, mungkin saya sebetulnya orang Sunda, tapi ngomong Sunda kan punten kan asuh iyalah punten teh itu ya, punten kasadayana. Alhamdulillah kita walaupun dikasih cuaca agak hujan tadi, tapi sekarang sudah lumayan alhamdulillah. Kebetulan ini ada pemadaman lampu juga, jadi agak bergelap-gelapan ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah kita semua ke ini tempat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, selamat datang untuk para petugas dari keamanan dari Kantimas. Monggo. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan acara tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kenaan dengan kemenangan, tentu banyak orang yang mengatakan bahwa umat Islam itu nanti akan mendapatkan sebuah kemenangan pada saat sudah selesai menunaikan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah selama bulan Ramadan sepanjang 29 hari atau nanti 30 hari, mohon maaf nama 28 itu,
Nah, apakah 29 hari yang sedang kita jalani 1 bulan ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Apakah pada saat bulan Ramadan ini kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, kemudian membuat kebaikan-kebaikan yang memang dianjurkan oleh agama di bulan suci Ramadan ini? Ataukah kita bahkan tidak melaksanakan atau tidak melakukan amal soleh sedikit pun? Atau mungkin kita hanya melaksanakan amal soleh hanya ikut-ikutan saja. Nah, padahal kita merasa bahwa pada Idul Fitri nanti kita akan mendapatkan kemenangan. Padahal kemenangan itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk tetap istiqomah melakukan pengibadahan dan penghikmatan kepada Allah. Jadi kalau kita selama bulan Ramadan ini tidak digunakan untuk ibadah, di siang harinya berpuasa selama 1 bulan dengan puasa lahir dan batin, kemudian di malam harinya kita tidak menggunakannya dengan amal soleh dalam bentuk sholat sunat, tarawih, ditambah witir, atau bahkan dengan sholat tahajud, atau bahkan dengan sholat-sholat sunat yang lain, tahajud, sholat duha, dan amal soleh yang lainnya tidak kita gunakan, maka tentu bulan puasa ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan bagi kita untuk mendapatkan kemenangan. Manakala di bulan Ramadan ini kita tidak menunaikan ibadah puasa dengan baik dan benar, kemudian malam harinya tidak melakukan qiyamul lail. Padahal kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Seluruh dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang sekarang, bahkan dosa-dosa yang sudah lalu, itu akan diampuni. Tetapi dengan syarat man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Syaratnya 2. Puasa yang kita tunaikan adalah puasa yang kita jalankan semata-mata karena iman dan karena ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena iman kepada Allah dan bukan karena ikhlas, maka puasa kita mardudatun la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian ketika pada malam harinya tidak digunakan untuk qiyamul lail, untuk sholat sunat tarawih, kemudian dengan witir, maka puasa yang kita tunaikan tidak bisa juga dijadikan patokan bahwa kita akan mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan itu hanyalah bagi orang-orang yang mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah. Ibadah puasa di siang hari lahir batin, dan juga ibadah sholat sunat di malam hari yang disebut dengan qiyamul lail, sholat tarawih sebanyak 23 rakaat beserta tarawih beserta witir. Maka itulah kemenangan-kemenangan yang akan diraih. Plus ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan tahajudnya, sholat duhanya, amal solehnya, berbagi kepada orang lain, menyayang kepada fakir miskin, aktivitas-aktivitas dan kebaikan-kebaikan yang lain dilakukan di sepanjang bulan Ramadan, maka itu akan dilipat gandakan. Yang tadinya kita tidak suka membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak tadarus, tidak baca sholawat, tidak baca dzikir, bahkan baca sholatnya sedikit biasanya. Di bulan Ramadan mah diseurkeun mau sholawat, di bulan Ramadan mah diseurkeun tadarusna, ditingkatkan amaliyah kualitasnya sareng kuantitasnya teh meningkat, sehingga hawa nafsu orang terkalahkan. Nah, orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu sehingga kita lebih banyak amal ibadahnya di siang dan di malam hari, itulah mereka yang berhak mendapatkan kemenangan. Kemenangan nanti pada saatnya kita merayakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, seperti orang yang baru dilahirkan, dalam arti tidak punya dosa. Insya Allah mudah-mudahan ibadah puasa orang, ibadah puasa selama 1 bulan ini plus ibadah-ibadah yang lainnya termasuk ibadah sholat sunat tarawih diterima oleh Allah sebagai bukti bahwa kita memang layak mendapatkan ridho dari Allah, layak mendapatkan ampunan dari Allah, layak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meyakini bahwa sepanjang Ramadan ini dari tanggal 1 sampai 29 ini adalah hari-hari di mana Allah menurunkan ampunan,
hari-hari di mana Allah menurunkan berkah, hari-hari di mana Allah menurunkan kebaikan-kebaikan yang amal yang kita lakukan semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itqun minannar, diselamatkan kita dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah peluang dan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya antara lain dengan memperbanyak istighfar. Sebab istighfar itu adalah ibadah yang sangat ringan dan mudah sekali. Baca istighfar, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri kulli ma sana'tu. Abu laka bidzambi. Itu adalah istighfar. Jadi maka perbanyak istighfar. Siapa tahu dengan memperbanyak istighfar ini akan menjadi wasilah seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang tidak ada jaminan meskipun kita puasa di sepanjang bulan Ramadan ini, kemudian sholat tarawih tidak pernah ketinggalan, itu juga tidak jadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang menjamin apa? Yang menjamin itu adalah keimanan dan keikhlasan. Sebagaimana kata Nabi, man shoma Ramadan, dalam hadis yang lain, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Dia akan kembali fitrah kembali ketika ibadah puasanya dan ibadah tarawihnya serta ibadah-ibadah yang lainnya dia tunaikan di sepanjang bulan Ramadan semata-mata iman dan ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an Allah mengingatkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan anjeun geura minta tulung ka Allah bis-sabri was-salat. Dua cara minta tulung ka Allah. Urang dipiwara ku Allah supaya nyuhunkeun tulung minta tulung ka Allah. Kumaha carana dua? Nu kahiji minta tulung ku kasabaran. Anu kaduana minta tulung ngalangkungan salat. Jadi memang kesabaran ini sangat penting kita miliki di dalam kehidupan. Sebab hidup kalau tidak diwarnai, tidak dibingkai dengan kesabaran, maka pasti kita akan selalu kecewa dan sakit hati. Sebab ketika kapan kita sesuai dengan kahayang, loba kahayang tapi kita cumponan. Ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Ada sesuatu yang terlihatnya baik padahal menurut Allah itu tidak baik. Ada sesuatu yang terlihatnya tidak baik menurut kita baik, padahal menurut Allah itu yang terbaik. Maka kita harus sabar apapun yang terjadi. Meskipun anu katingalina awon, anu katingalina menyakitkan, katingalina henteu mantak menenangkan, tidak membuat kita tenang, nyaman dan damai, tetapi itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Maka situasi itu harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Memang surah Allah wasta'inu bis-sabri was-salat. Kemudian yang kedua cara kita meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sholat. Sebab sholat adalah mediasi bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah itu adalah dengan sholat. Dan sholat pun harus kita tunaikan dengan kesabaran supaya kita mendapatkan kehusuan. Makanya di dalam ayat yang lain di penghujung ayatnya wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bersabar itu sangat berat. Sholat juga sangat berat. Tetapi tidak ada yang berat bagi orang-orang yang beriman yang dalam hatinya memiliki kehusuan. Pada saat kita harus bersabar, maka harus khusyuk dan fokus karena Allah. Pada saat kita menunaikan ibadah sholat pun harus khusyuk kita tunaikan karena Allah. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya itulah yang akan mampu menjalankan kesabaran dan menjalankan sholat sebagai bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan kita harus selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi kalau kita hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, maka lakukanlah ibadah dan pertolongan itu dengan kesabaran dan kehusuan, supaya ibadah yang kita lakukan termasuk sholat kita bisa menunaikannya dengan khusyuk dan tidak merasa berat, ringan saja, nyantai-nyantai saja, aman-aman saja, damai-damai saja. Maka sholat itulah yang akan bisa menyelamatkan kita keselamatan di dunia ini dan akhirat. Oleh karena itu, apa sih yang menjamin bahwa kita itu akan diterima oleh Allah ibadah kita? Apa yang menjamin bahwa kita akan menjadi orang yang muttaqi?
puasa yang kita tunaikan itu kan endingnya, finishnya supaya menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, supaya orang jadi takwa itu sebetulnya adalah bagaimana sholat itu bisa ditunaikan dengan khusyuk. Sebab hanya sholat yang bisa menjamin orang menjadi takwa itu. Jadi kalau sholat kita tunaikan dengan kehusuan, insya Allah itulah yang akan mengantarkan menjadi derajat muttaqin di samping ibadah puasa. Makanya kenapa Allah menyuruh puasa kepada kita? Artinya sesungguhnya hakikatnya supaya kita bisa memperbaiki ibadah sholat. Sebab ibadah sholat itulah yang bisa membangun kepekaan, solidaritas sosial, kedisiplinan, tanggung jawab. Itu ada dalam sholat. Kalau sholat yang kita lakukan dilakukan dengan penuh kehusuan, insya Allah itu akan menjadi jembatan untuk mendapatkan derajat muttaqin sebagai tujuan diwajibkannya ibadah puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan ini akan terus kita lakukan di sepanjang hidup kita, tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita rajin sholat, sunatnya dilaksanakan, tarawihnya tegak kantun, bidina dilaksanakan, kadang tahajud, rajin tadarus. Nah, itu Ramadan tersebut balik dari biasa dari dosa dari kita rajin dari karena ibadah. Nah, berarti ibadah yang kita lakukan di sepanjang Ramadan itu tidak berdampak positif pada bulan-bulan yang lain. Mestinya kalau kita rajin di bulan Ramadan, maka itu berarti harus rajin juga di bulan-bulan berikutnya. Sebab kewajiban ibadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di sepanjang hayat. Selama hayat masih dikandung badan, sepanjang itulah kita harus beribadah kepada Allah. La'allakum tattaqun, agar kita selama hidup kita masuk ke dalam kualifikasi orang yang bertakwa, muttaqin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita hingga kita tetap istiqomah dalam ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, sehingga ampunan, berkah dan ikut minanar akan kita raih dengan benar dan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an